Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi kita yang ketiga tentang matematika dan fisika dalam Al-Quran. Kita review pembahasan di pertemuan yang lalu. Kita telah membahas bahwa penciptaan langit, bumi, dan isinya adalah dalam 6 masa. Menurut kajian tafsir sudah kita bahas ayat-ayat apa saja, kemudian tafsirnya bagaimana. Nah, bagaimana dengan kajian astronomisnya? Hari ini, di video ini akan kita bahas lebih lanjut. Kalau kita ingat kembali materi yang pernah disampaikan oleh guru kita di sekolah dahulu tentang solar system atau tata surya. Tata surya, seperti yang kita ketahui, tata surya itu pusatnya adalah matahari, kemudian dikelilingi oleh planet-planet, ada planet Merkuri, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, kemudian Pluto ini tidak termasuk planet, melainkan Pluto adalah dwarf planet atau planet kerdil. Nah, yang dimaksud dengan langit dan bumi serta isinya dalam kajian kita ini, tata surya juga termasuk. Jadi kalau kita secara sempit kan melihat langit hanya yang ada yang kelihatan oleh mata kita di atas bumi. Padahal yang dimaksud dengan jagat raya atau langit, bumi serta isinya meliputi yang ada benda-benda yang ada di langit. Jadi meliputi matahari, meliputi planet-planet yang mengelilingi matahari, termasuk juga apabila ada asteroid, ada dwarf planet bukan hanya Pluto, banyak sekali jenisnya. Ada benda-benda yang lain, ada orbitnya juga itu termasuk dan lain sebagainya ya. Termasuk pula di sini ada satelitnya bumi adalah bulan. Di planet-planet yang lain juga punya satelit-satelit. Nah, itu juga termasuk dalam langit, bumi, serta isinya. Nah, ini adalah lingkungan yang paling dekat dengan bumi. Di mana bumi berada adalah di tata surya, sistem tata surya. Solar system ini ya. Kemudian kalau kita melihat lebih jauh lagi, solar system atau tata surya itu mengelilingi yang namanya pusat galaksi Bima Sakti atau Milky Way galaxy. Dan di dalam galaksi Bima Sakti ini ada yang serupa dengan tata surya itu yang semuanya mempunyai orbit mengelilingi galaksi Bima Sakti. Nah, berarti langit, bumi dan isinya itu sangat luas. Ini baru kita bicara tentang galaksi Bima Sakti. Padahal di jagat raya ini yang namanya galaksi itu bukan hanya Bima Sakti. Ada Andromeda dan lain sebagainya. Ada benda-benda langit yang lain juga banyak sekali, sehingga cakupan dari jagat raya atau langit, bumi, dan isinya sangat luas. Kita kembali pada buku penciptaan jagat raya. Ya, kita bahas bahwa dalam buku ini ada empat bab, yakni bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Kalau kita hitung dengan bab pendahuluannya ada 5 bab. Yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya adalah tentang 6 hari penciptaan. Yang sudah kita bahas adalah penciptaan langit, bumi, dan isinya. Yang tentang poin B, yang kedua ini, kesinambungan penciptaan dan kronologinya, ini belum kita bahas, akan kita bahas setelah ini. Kemudian penciptaan langit, bumi, dan isinya sudah kita bahas, bahwa poinnya ada 4, penciptaan langit dan bumi, penciptaan 7 langit dalam 2 masa, penciptaan bumi dalam 2 masa, penciptaan isi bumi dalam 2 masa,
sehingga PAL-nya adalah 6 masa. Kemudian untuk kesinambungan penciptaan dan kronologinya, ada 2 poin yang akan kita bahas, yakni keberlanjutan penciptaan serta kronologi penciptaan. Ini sudah kita bahas, kita fokus pada 2 poin ini. Sekarang untuk kajian astronomis dari penciptaan langit, bumi, dan isinya. Ada beberapa pendapat yang perlu kita bahas dalam hal ini. Yang pertama adalah pendapatnya Ahmad Marconi. Dalam bukunya Bagaimana Alam Semesta Diciptakan, Pendekatan Al-Quran dan Sains Modern pada tahun 2003. Marconi dalam bukunya itu menjelaskan bahwa bentuk tunggal dari ayam atau hari pada ayat yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Untuk tunggalnya ayam adalah yaum, seperti yang kita familiar ya dalam bahasa Arab. Nah, kata yaum dalam kehidupan sehari-hari itu kan bisa diartikan sebagai keadaan terangnya hari atau siang. Bisa juga diartikan sebagai masa. Ini menurut Marconi. Kalau bentuk tunggalnya ya, yaum. Kalau bentuk jamaknya bagaimana? Kalau bentuk jamaknya ayam berarti dapat diartikan sebagai beberapa hari atau waktu yang lama. Nah, dalam hal ini dilihat dari penggunaan kata ayam dalam Al-Quran, bukan ayam ya. Maka dengan pengertian tersebut, dengan pemaknaan tadi menurut Marconi, jelas sekali bahwa kata atau lafaz ayam bersifat relatif dengan membandingkan waktu manusia dengan waktu yang berlaku bagi gerak energi materi alam semesta. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, kita kan membandingkan ayat yang menyebutkan bahwa satu hari bisa diartikan 1000 tahun. Ada juga yang mengartikan 100.000 tahun dalam masalahnya. Jadi bersifat relatif. Nah, ayam dalam ayat yang kaitannya dengan penciptaan langit, bumi, dan isinya ini tentu saja bukan hari yang menurut manusia sehari-hari kita 24 jam. Tapi relatif sekali kita nggak tahu berapa lamanya. Karena itu berkaitan dengan waktu yang berlaku bagi gerak energi dan materi dari alam semesta. Ini menurut Marconi. Kemudian ada pula menurut Abdul Yusuf Ali pada bukunya The Holy Quran, Text Translation and Commentary pada tahun 1934 maksud saya. Beliau juga membahas tentang lafaz yaum. Kalau menurut Yusuf Ali, yaum itu disetarakan artinya dengan istilah bahasa Inggris age atau zaman, era, periode, dan lain sebagainya. Kalau kita mungkin seringnya memakai age itu kan untuk usia. Ya. Tapi ini age di sini berkaitan dengan yaum, disetarakan dengan yaum oleh Yusuf Ali. Kalau menurut ahli tafsir Abdul Suud itu beliau menyetarakan yaum dengan maknanya itu disetarakan dengan peristiwa atau naubat. Menurut Abdul Suud. Nah, kalau memperhatikan dua hal ini, disetarakan dengan age, disetarakan dengan pengertian peristiwa, maka yaum lebih tepat bila diterjemahkan sebagai tahap atau periode atau masa. Ini menurut buku yang ditulis oleh Yusuf Ali. Maka seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, kita mengartikan visitati ayam itu dengan makna dalam 6 masa, bukan dalam 6 hari. Yang ketiga, ini menurut bukunya Stephen Hawking. Menurut Stephen Hawking dalam bukunya The Universe in the Nutshell, itu beliau
menuliskan tentang tahapan-tahapan penciptaan jagat raya. Jadi oleh beliau dalam bukunya ada 9 tahapan dalam terbentuknya jagat raya ini. Yang pertama adalah era Planck. Era Planck ini adalah ketika ledakan besar atau kita kenal sebagai Big Bang itu terjadi. Nah, era Planck ini berlaku sangat cepat. Mulai T sama dengan 0 berarti ketika dimulainya ledakan itu tadi sampai T sama dengan 10 pangkat min 43 detik. Jadi 1/10 pangkat 43. Jadi 00-nya itu jejer-jejer 43 kali. Jadi karena pembaginya sangat besar, maka hasilnya pun sangat kecil. Jadi ini sangat singkat sekali era Planck ini. Era ketika ledakannya itu terjadi. Kemudian era yang kedua atau periode yang kedua dinamakan Grand Unified. Grand Unified ini terjadi ketika 10 pangkat min 43 detik tadi setelah ledakannya terjadi sampai 10 pangkat min 35 detik. Jadi sangat singkat. Nah, periode ini adalah waktu ketika materi dan antimateri itu awalnya seimbang, kemudian lama-lama dimenangkan oleh materi. Jadi awalnya materi dan antimateri terbentuk, kemudian karena materinya lebih banyak daripada antimateri, akhirnya kan yang lebih banyak. Karena kalau materi ketemu antimateri kan nanti dia saling menetralkan, sehingga nantinya yang menang adalah materi. Kemudian pada periode yang ketiga, yakni era gaya nuklir lemah, jadi kan periode kedua materi dan antimateri. Yang ketiga itu adalah ketika materi-materi fundamental mulai terbentuk, yaitu quarks dan anti-quarks. Quarks ini adalah materi yang lebih kecil dari atom. Jadi sebelum terbentuk atom, terbentuk dulu materi yang fundamental, yakni quark dan anti-quark. Nah, era ini terjadi pada 10 pangkat min 35 detik sampai 10 pangkat min 10 detik. 10 pangkat min 10 bisa kita sebut dengan 1/10 miliar detik. Ya, masih bisa mudah kita sebut. Kalau yang pangkat tinggi-tinggi, susah kita nyebutnya berapa miliar. Ya. Ini berarti juga singkat sekali ketika terbentuknya materi fundamental berupa quarks dan anti-quarks. Selanjutnya adalah periode hadron-lepton. Nah, setelah tadi pada periode ketiga terbentuk quarks dan anti-quarks, pada periode keempat, quarks dan anti-quarks ini tadi, yang quarks itu mengalami agregasi sesamanya, sehingga quarks tadi bisa membentuk materi penyusun inti atom. Quarks tadi, kalau sekarang kita sudah tahu bahwa quarks itu adalah partikel yang lebih kecil dari atom. Nah, kalau zaman dulu, quarks dulu baru membentuk atom, inti atom. Inti atom itu apa saja? Inti atom itu proton, neutron, meson, dan barium. Kemudian pada era yang kelima atau nukleosintesis, proton dan neutron yang tadi dibentuk atau terbentuk pada periode keempat mulai bergabung dan membentuk inti atom. Jadi kalau saya kembali lagi ke periode yang ketiga, periode ketiga tadi terbentuk quarks dan anti-quarks, kemudian keempat itu
yang kelima itu tiga neutron, meson, dan baryon. Periode kelima. Periode kelima ini terjadi antara 1 detik sampai 3 menit dari ledakan Big Bang. Kemudian periode yang keenam itu terjadi pada waktu 3 menit sampai 300.000 tahun. Nah, ini sedikit berbeda dengan periode-periode yang sebelum-sebelumnya. Periode yang sebelumnya sangat singkat, nggak sampai 1 detik. Periode kelima hanya terjadi kurang dari 3 menit, sedangkan periode ke-6 ini lama sekali. 3 menit sampai 300.000 tahun. Nah, apa yang terjadi pada periode ini? Periode ini, nah, inti atom menjadi stabil. Saya review lagi. Periode ketiga tadi terbentuk quarks dan anti-quarks. Kemudian periode keempat, quarks itu membentuk inti atom, membentuk substansi materi penyusun inti atom seperti proton, neutron, meson, baryon. Kemudian periode kelima, proton dan neutron membentuk inti atom. Yang keenam itu inti atomnya menjadi stabil. Inti atom menjadi stabil ternyata membutuhkan waktu yang sangat lama. Dari waktu 3 menit setelah ledakan sampai 300.000 tahun. Kemudian untuk periode yang ketujuh berlangsung dari 300.000 tahun setelah ledakan sampai 1.000 juta tahun atau 1 miliar tahun. Pada periode ketujuh ini terjadi pemisahan materi dan energi. Pada periode ke-8 itu terjadi 1 miliar sampai 15 miliar tahun. Pada periode ini, materi membentuk kuasar, bintang-bintang, dan protogalaksi. Bintang-bintang mulai membuat materi-materi. Kemudian pada tahap yang terakhir, periode yang terakhir, yaitu 15 miliar tahun, mulai tadi galaksi-galaksi yang terbentuk pada periode ke-8 mulai membentuk tata surya. Jadi step by step. Nah, terbentuknya tata surya ini kemudian menjadi awal kehidupan. Jadi awal kehidupan itu baru dimulai di tahap ke-9 karena sudah ada tata surya. Nah, kalau dikaitkan dengan pembahasan oleh Marconi dan Yusuf Ali yang menyebutkan tentang 6 masa penciptaan langit dan bumi. Nah, kalau pendapat Hawking ini kesinambungkan, maka kita akan dapati 9 tahapan yang dijelaskan oleh Hawking ini sebenarnya juga termasuk dalam 6 masa yang dimaksud. Karena apabila kita gabungkan antara periode 1 dengan periode 2, antara era Planck dengan era Grand Unified, kalau kita gabungkan itu sebenarnya adalah masa pertama yang dimaksud dalam Al-Quran. Kemudian masa yang kedua adalah pada saat ini, era gaya nuklir remah. Ini adalah masa kedua. Kemudian masa ketiga itu sebenarnya adalah masa yang dijelaskan pada Hawking pada periode 456. Kemudian ini periode ke masa keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi penjelasan Hawking ini lebih mendetail, maka dia memisahkan antara ledakan itu dihitung era sendiri. Kemudian yang ini periode yang 4, 5, 6,
itu dipreteli satu persatu. Sebenarnya itu bisa dikelompokkan. Jadi tidak bertolak belakang. Jadi bisa saling menguatkan. Ya, jadi sama-sama 6 masa saja. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita tentang kesinambungan penciptaan dan kronologi penciptaan alam semesta. Kalau kita perhatikan kembali ke kehidupan kita sehari-hari, kita sebenarnya tahu bahwa semua makhluk Allah ini dicipta secara kesinambungan tanpa henti. Artinya, setelah Allah menciptakan jagat raya ini, langit, bumi, dan isinya ini, Allah tidak berhenti menciptakan sesuatu. Allah setelah menciptakan jagat raya, terus diisi dengan makhluk-makhluk yang lain, terus diisi pula dengan hal-hal untuk mendukung kehidupan makhluk tersebut dan lain sebagainya. Bahkan setelah diberikan kebutuhan-kebutuhan bagi makhluk tersebut, kita juga terus dipelihara kan. Nah, itu adalah maksud dari keberlanjutan penciptaan. Jadi tidak berhenti di menciptakan jagat raya saja. Yang pertama adalah keberlanjutan penciptaan. Kalau kita telusuri ayat yang menyebutkan tentang penciptaan jagat raya yang terus berlanjut dan tidak berhenti, itu salah satu ayatnya adalah Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Sambil dibuka Al-Qurannya, sambil dibaca sendiri ya nanti. Kalau saya baca terjemahannya, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah Tuhan semesta. Jadi di sini disebutkan bahwa setelah langit dan bumi diciptakan dalam 6 masa, Allah kemudian menutupkan malam kepada siang. Berarti setelah itu Allah menciptakan malam dan siang. Ini adalah akibat logis dari penciptaan jagat raya. Karena ketika Allah menciptakan jagat raya kan dilengkapi dengan isinya. Isinya tadi ada matahari dan bumi dan planet-planet yang lain. Nah, kan kita tahu bahwa bumi, tidak hanya bumi sebenarnya, semua planet itu kan melakukan rotasi dan revolusi. Nah, karena bumi atau secara umum planet yang lain, semua planet, bumi mengalami rotasi, melakukan rotasi. Akibatnya adalah ada bagian yang menghadap matahari dan ada bagian yang membelakangi matahari. Akibatnya terjadi siang dan malam. Jadi dengan ini setelah menciptakan jagat raya, Allah menciptakan siang dan malam. Kemudian tidak hanya tentang siang dan malam, itu baru rotasi. Kalau kita tinjau revolusi itu kan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Kalau rotasi kan perputaran planet atau bumi khususnya mengelilingi sumbunya sendiri, porosnya sendiri. Dia berputar terhadap porosnya, sumbunya. Nah, kalau revolusi dia berputar mengelilingi matahari. Akibatnya apa jika dilakukan revolusi? Akibatnya adalah berpengaruh pada musim. Sehingga bagian-bagian bumi itu kan ada yang dekat dengan garis ekuator, ada yang jauh dari ekuator, ada yang dekat dengan kutub, ada yang berada di tengah-tengah dan lain sebagainya. Nah, itu kan menyebabkan adanya musim. Sehingga Allah pun menciptakan musim dalam hal ini. Nah, hal ini tidak hanya terjadi pada bumi tentunya. Semua planet-planet pasti mengalami hal yang serupa meskipun
pasti secara sifatnya mungkin berbeda karena masing-masing planet punya sifat yang lain-lain, dipengaruhi oleh sifat planet itu sendiri. Nah, setelah menciptakan musim atau dengan terciptanya musim karena efek revolusi tadi, maka nantinya akan ada musim hujan, musim kemarau, musim salju, musim gugur dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan kalau hujan kan berarti ada yang turun, ada yang naik. Ini kalau kita pernah belajar dulu di geografi kalau nggak salah, itu ada yang namanya atau IPA lah dalam umumnya ya, secara umum itu ada yang namanya siklus Krebs kalau nggak salah. Itu kan menjelaskan tentang siklus air. Jadi air yang awalnya turun dari langit, turun, kemudian pada akhirnya kan ngumpul di titik terendah yaitu laut. Di laut atau di danau dan lain sebagainya, di daerah cekungan-cekungan itu kan mengalami penguapan karena terkena sinar matahari. Karena menguap, nanti uapnya naik ke atas membentuk awan dan lain sebagainya. Nanti awan ketika sudah jenuh nanti dia akan turun jadi hujan. Nah, ini kaitannya sama apa yang naik dan turun di langit. Nah, ini berkaitan dengan Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Kalau kita baca artinya, kalian sambil buka sendiri ya. Di Al-Quran silakan sambil dicari, mungkin bisa di-pause dulu, dicari ayatnya. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas. Dan dia bersamamu di mana saja kamu berada, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau di ayat ini tuh kaitannya sama apa yang naik dan turun dari langit, dan apa yang keluar dan masuk ke bumi. Masuk di antaranya kan air itu juga kan yang keluar masuk. Dan lain sebagainya. Belum lagi barang tambang dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu penjelasan dari keberlanjutan penciptaan. Nah, Allah sampai sekarang pun selalu mencipta untuk memberikan kenyamanan bagi makhluknya, semua makhluknya, tidak hanya manusia saja. Kalau kita kaitkan dengan Quran Surat Qaf ayat 38, yang kaitannya dengan bahwa Allah terus melakukan penciptaan, bahwa penciptaan Allah tidak pernah berhenti sampai sekarang, masih terus berlanjut, Allah masih terus dalam keadaan sibuk, Allah masih terus mengatur dan mengurus makhluknya dalam keadaan yang tidak merasa kesulitan, tidak merasa letih ataupun ngantuk dan lain sebagainya, karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Ini ditegaskan dalam surat Qaf ayat 38. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Wa ma massana min lughub. Dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Nah, jadi ditegaskan bahwa Allah itu setelah menciptakan jagat raya dengan isinya dalam 6 masa tadi dan masih terus melakukan penciptaan sampai sekarang, tapi Allah tidak merasa letih sedikit. Nah, semua yang diciptakan oleh Allah secara berkesinambungan tadi, itu maksudnya adalah untuk memberikan kita karunia, anugerah bagi makhluk-makhluknya. Nah, sekarang, kalau tadi adalah keberlanjutan penciptaan. Bahwa penciptaan itu tidak berhenti setelah jagat raya tercipta, tapi terus dipelihara, terus diciptakan hal-hal yang mendukung
kehidupan makhluknya. Kalau kita bicara kronologi itu kan kaitannya sama waktu, urutan kejadian. Gitu kan. Nah, berarti kalau kronologi penciptaan alam itu berarti proses yang menunjukkan bahwa ada yang lebih dahulu dicipta dan ada yang belakangan. Di mana yang dulu, kemudian setelah itu apa, sampai mana yang terakhir. Ini dapat dikaji pada Quran Surat An-Nazi'at ayat 27 sampai 33. Kalau kita baca artinya, apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Ini berarti kita diminta untuk membandingkan penciptaan diri kita, manusia, dengan penciptaan langit. Manakah yang lebih hebat? Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan setelah itu bumi dia hamparkan, darinya dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkannya tumbuh-tumbuhan, dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh, semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan. Kalau kita bahas ayat ini, berapa ayat? 26, 27, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ayat ya. 7 ayat ini ada lafaz dahaha. Dahaha. Artinya dia hamparkan. Dahaha sendiri artinya menghamparkan. Nah, kalau bumi dihamparkan, di sini maksudnya adalah bumi didatarkan. Bumi didatarkan itu maksudnya adalah sebelumnya tidak layak huni, tidak layak tinggal, menjadi layak tinggal. Awalnya kan bumi ketika diciptakan pada mulanya kan belum seperti sekarang ini, belum dilengkapi dengan dengan oksigennya juga keadaannya belum seperti sekarang kalau di awal-awal penciptaan. Ini kalau kita kaitkan dengan materi bumi itu bisa panjang. Ini ada materi tersendiri yang akan kita bahas di semester 6 tentang bumi. Nah, saya skip aja dari situ sampai situ aja. Bahwa bumi ini awalnya tidak layak huni menjadi layak huni. Itu maksud dari dihamparkan atau didatarkan itu tadi. Artinya Allah itu memberikan segala kelengkapan-kelengkapan kehidupan seperti tanaman, air, udara, dan lain sebagainya. Termasuk juga hewan dan lain sebagainya ya. Penyempurnaan bumi ini terjadi dalam 2 masa seperti yang kita bahas ya. Bahwa penciptaan bumi itu dalam 2 masa dan isinya juga 2 masa. Awalnya bumi keadaannya kasar dan belum layak huni. Setelah bumi, Allah menciptakan 7 langit dalam 2 masa. Seusai penciptaan bumi dan langit, Allah menyempurnakan kondisi bumi agar layak huni bagi seluruh makhluk, termasuk diantaranya manusia dan hewan. Itu adalah tafsir dari lafaz dahaha. Saya kutip dari buku tafsir ilmi. Nah, kalau kita kembali lagi ke ayat yang 27, kita diminta untuk membandingkan diri kita, penciptaan diri kita yang kecil dan lemah, yang umurnya juga nggak sampai 100 tahun ya, 100 tahun itu juga jarang sekarang. Dibandingkan dengan penciptaan alam semesta yang luar biasa, kokoh, luas, dan lain sebagainya. Kita untuk mempelajarinya saja nggak sanggup, apalagi untuk menciptakannya. Nah, Allah ini bisa menciptakan yang sedemikian luar biasa. Hal ini berarti kan menunjukkan bahwa kekuasaan Allah itu maha besar. Bahwa Allah ini pencipta alam dan isinya. Kronologinya bagaimana? Kronologinya itu diawali dengan diwujudkannya langit dalam 2 masa,
dan bumi dalam 2 masa. Selanjutnya, Allah meninggikan bangunan. Bangunan ini maksudnya langit yang telah diciptakan dan melengkapinya dengan beragam benda-benda angkasa seperti planet-planet, bintang-bintang, dan lain-lain. Kemudian setiap benda langit itu dikasih tugas masing-masing. Planet tugasnya apa, bintang tugasnya apa, bagaimana dia siklusnya, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya agar mereka tetap berjalan di orbitnya tanpa terjatuh, tanpa saling bertabrakan. Ini adalah kronologi yang pertama. Setelah benda langit, termasuk matahari dan lain sebagainya dan planet-planet, Allah menciptakan malam dan siang. Karena tadi kan mereka diberi tugas bisa berotasi, bisa berevolusi dan lain sebagainya, maka akibat logisnya adalah terjadi siang dan malam. Siang dan malam, kemudian musim juga karena pengaruh pergerakan planet-planet tadi. Setelah itu Allah membuat planet bumi ini sebagai tempat yang nyaman bagi kita, manusia, serta makhluk-makhluk lainnya untuk bisa layak tinggal di dalamnya. Pada awalnya, bumi kasar menjadi layak huni. Setelah itu Allah melengkapi bumi dengan segala unsur yang diperlukan bagi kehidupan. Nah, ini dikaitkan dengan ayat di Quran surat Fussilat ayat 9 sampai 12. Kalau kita baca artinya, katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan seluruh alam. Dan Dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya, dan kemudian Dia berkahi, dan Dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa, memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya. Kemudian Dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Jadi awalnya masih berupa asap. Kemudian Dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kepadaku, kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Kemudian keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit Dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi dihiasi dengan bintang-bintang, dan kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Jadi ayat-ayat ini saling berkait. An-Nazi'at sama An-Nazi'at ayat 27 sampai 33 dengan Fussilat ayat 9 sampai 12 ini saling terkait tentang kronologi penciptaan alam. Itu kalau kita runtut ada urutannya kan. Yang awalnya menciptakan bumi dan langit, bumi dalam 2 masa, kemudian bumi tadi diciptakan gunung-gunung, kemudian diisi makanan-makanannya, berarti 4 masa. Kemudian langit yang awalnya masih berupa asap, jadi langit sudah tercipta tapi masih berupa asap. Kemudian kalau kita kaitkan dengan An-Nazi'at tadi, disempurnakan menjadi 7 langit dan lain sebagainya, dan seterusnya, dan itu adalah gambaran dari kronologi penciptaan alam. Kalau kita kaitkan dengan ayat yang lain, Quran surat Toha ayat 4, itu disebutkan dalam ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, Tanzilam mimman khalaqal arda was samawati wal ardh. Diturunkan Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Nah, kalau di ayat ini sedikit berbeda. Di sini urutannya adalah khalaqal arda was samawati. Jadi bumi dulu baru langit. Padahal di ayat-ayat yang lain itu langit dulu baru bumi. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya? Kita merujuk pada tafsir para mufassirin berpendapat bahwa
perbedaan penyebutan ini bukan berarti Al-Quran menjadi ayat yang satu dengan yang lain saling bertentangan, bukan. Tapi yang dimaksud dengan ayat ini, kenapa penyebutannya berbeda adalah begini maksudnya. Jadi dalam perencanaannya, dalam desainnya, Allah itu lebih dahulu merencanakan penciptaan bumi daripada langit. Tapi dalam prakteknya Allah lebih dahulu menciptakan langit, baru bumi. Itulah kenapa ada perbedaan penyebutan. Nah, ini menurut ahli tafsir ya. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Yang jelas bahwa penciptaan alam raya ini, jagat raya ini terus berkelanjutan dengan kronologi yang telah diuraikan. Tidak perlu diperdebatkan apakah bumi dulu atau langit dulu. Kita cukup memahami bahwa dalam pelaksanaannya langit dahulu baru bumi, tapi dalam konsepnya, dalam perencanaannya itu bumi dulu baru langit. Ini adalah kronologi penciptaan alam. Sebagai penutup tentang kronologi dan penciptaan alam dari segi tafsir, ada ayat di Quran Surat Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Kalau di Quran Surat Ali Imran ayat 190 ini kan dia nyebutnya langit dulu baru bumi. Nah, tidak penting sebenarnya kita memperdebatkan mana yang lebih dahulu. Kita cukup ikut pendapatnya para mufassirin karena saya yakin mereka lebih ahli dalam mengkaji hal tersebut. Nah, yang penting adalah bahwa ketika kita memperhatikan penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, itu kita bisa mengingat kebesaran Allah, bahwa hal tersebut adalah salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah. Dan semoga kita juga termasuk orang-orang yang berakal ini tadi. Ini adalah akhir dari diskusi kita pada pertemuan kali ini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kajian astronomis. Yang tadi kan kajian tafsirnya menurut para mufassir. Kalau kajian astronomis dari keberlanjutan dan kronologi penciptaan alam semesta, tentu saja dibagi menjadi 6 ya. Masa pertama, masa kedua, masa ketiga, masa keempat, masa kelima, masa keenam. Nah, hal ini kita bahas di video selanjutnya tentang kajian astronomis. Berikut adalah referensi yang saya pakai. Tentunya ada Al-Quran, kemudian buku tafsir ilmi terbitan dari Kemenak. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Apabila ada pertanyaan silakan disampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.